Timnas Indonesia kini akhirnya tahu siapa calon lawan mereka di babak semifinal Piala AFF U19. Sesuai dengan harapan netizen, Indonesia akan kembali bertemu dengan Timnas Malaysia setelah pada match terakhir anak asuh Johan Torres Garrido menahan imbang Thailand dengan skor 1-1. Dan jelang bertemu Indonesia di babak semifinal, pelatih Malaysia mewaspadai para pemain keturunan Indonesia, terutama striker mereka yang tampil oke di laga terakhir. Dan laga ini diyakini bakal berjalan seru dan menegangkan, mengingat rivalitas kedua negara yang sempat panas pada eranya. Untuk saat ini, Timnas Malaysia bak terkena racun dari kesombongan mereka sendiri. Ya, di saat Timnas Indonesia sedang naik daun, Malaysia justru terkapar tak berdaya, baik di level senior ataupun U23. Tentu kita ingat gimana hancurnya Malaysia di Piala Asia Senior kemarin. Berada di grup E bersama Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan, skuad Upin Ipin nyatanya sama sekali nggak pernah meraih kemenangan. Bahkan dalam 2 laga awal, Malaysia remuk redam dengan catatan 0 gol dan kebobolan 5 gol kalah bersuara dengan Yordan dan Bahrain. Sehingga hal yang wajar kalau media Malaysia, New Straits Times, melabeli penampilan Timnas Malaysia di Piala Asia sebagai sampah dan dicap sebagai tim Asia Tenggara terburuk kala itu. Hal yang wajar kalau publik Malaysia semarah itu, karena ketika itu Harimau Malaya membawa 14 pemain naturalisasi, tapi hasilnya zero alias nothing. Namun publik Upin Ipin itu kembali memiliki harapan setelah Timnas U19 tampil ciamik selama babak penyisihan grup Piala AFF di Surabaya. Di bawah arahan pelatih asal Spanyol Johan Torres Garrido, harus diakui kalau Timnas Malaysia ini memiliki game plan yang cukup enak untuk dinikmati. Bahkan kalau dibandingkan dengan permainan Coach Indra, Timnas Malaysia ini lebih enak ditonton secara game plan. Bahkan terbaru, mereka berhasil menahan imbang tim yang dianggap sebagai Raja ASEAN, Thailand, dengan skor 1-1. Pada match tersebut, Malaysia tampil lebih apik dari segi kualitas. Hal itulah yang membuat Malaysia berhak menjadi juara grup dan menantang Indonesia di babak semifinal. Sebuah laga yang jelas sangat dinantikan para netizen Indonesia, mengingat kita sudah lama sekali tak bertemu Malaysia di laga resmi maupun laga persahabatan. Boleh kalah dengan tim lain, tapi tidak dengan Malaysia. Indonesia boleh kalah dengan tim lain, tetapi tidak dengan Malaysia. Pernyataan tersebut sepertinya sudah terpatri di hampir seluruh lapisan pecinta dan pelaku sepak bola Indonesia. Tak peduli laga persahabatan atau laga resmi, setiap timnas bertanding melawan Malaysia pasti selalu berlangsung panas. Ada gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan saat Indonesia bertemu Malaysia. Tak ayal, tensi panas tak hanya terjalin di atas lapangan, tetapi juga di tribun supporter hingga ranah media sosial. Dan di babak semifinal Piala AFF nanti, Indonesia wajib hukumnya untuk meraih kemenangan. Karena ini adalah pertarungan gengsi, karena sepak bola Indonesia sudah menunjukkan level di atas tim-tim di ASEAN, terutama di bawah arahan Coach Shin Tae-yong. Malaysia waspadai Jens Schreven. Ya, meski dari segi kualitas permainan timnas Malaysia lebih enak ditonton dari Indonesia, namun dari segi kualitas pemain, jelas kita lebih diunggulkan. Apalagi timnas Indonesia saat ini memiliki sejumlah pemain keturunan berkualitas jempolan. Salah satunya adalah Jens Schreven. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu bahkan tampil ciamik dalam match terakhir melawan Timor Leste.
Bermain sejak awal laga, Reven berhasil mencetak 2 gol serta 2 assist. Sebuah performa yang menjanjikan membuat pelatih Malaysia U19 cukup mewaspadai striker 18 tahun tersebut. Jelas kita nggak boleh anggap remeh timnas Indonesia. Mereka baru saja membangun sepak bola dengan sangat baik. Apalagi di tim U19 ini mereka memiliki striker kualitas Eropa, ungkap Juan Torres Garrido dikutip dari Sport. Malaysia nggak ingin ulangi kesalahan tim senior. Ya, terlepas dari apapun, sebenarnya yang bikin Malaysia mundur ya diri mereka sendiri. Serangkaian kebijakan ambisius tanpa pikir panjang, termasuk naturalisasi yang ujung-ujungnya cuma membawa bencana. Sebab berbeda dengan Indonesia, yang kini mengedepankan pemain keturunan berkualitas dan sesuai kebutuhan. Malaysia ini terkesan sporadis dan asal ambil aja. Apalagi pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang cuma main di Liga Malaysia. Selain itu, rata-rata pemain yang dinaturalisasi Malaysia banyak yang sudah sepuh dan habis masa prime-nya. Ambil contoh Stuart Wilkin, lulusan Akademi Southampton itu bahkan sudah terdampar di Johor Darul Takzim II sejak 2021. Lalu Endrick Dos Santos, pemain asal Brazil berusia 29 tahun yang karirnya tamat sejak bergabung ke Velcro FC tahun 2019. Darren Lock, Paulo Jose, sampai Corbin Ong bahkan usianya sudah 30 tahun lebih dan karirnya mulai menurun juga masih dipakai. Nah, jika sudah begitu, kali ini kami setuju dengan ucapan Bang M. Tahir kalau kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal, tapi itu di Malaysia. Dan apa yang dilakukan Malaysia, ini sama dengan Indonesia di era kegelapan, sehingga ya bahasa kasarnya, mereka melakukan kebodohan sama persis dengan apa yang dilakukan Indonesia dulu. Dan kini timnas U19 Malaysia tak ingin mengikuti seniornya. Mereka ingin membuktikan kualitas mereka lebih baik dan laga melawan Indonesia mungkin adalah momen yang tepat. Namun, sekali lagi, itu bukan laga yang mudah. Selain Indonesia main di kandang sendiri, mereka juga punya kualitas pemain yang tak boleh diremehkan. Laga semifinal Piala AFF sendiri akan berlangsung pada Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemungkinan stadion akan full mengingat laga ini adalah laga bergengsi dan boleh dikatakan sebagai El Clasico-nya negara ASEAN. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.